Welcome to Gibeon Church. Senang beribadah dengan saudara hari ini. Baik saudara yang ada di tempat ini juga saudara yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca katekismus dan minggu ini akan masuk di dalam pertanyaan yang ke-34. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan ayatnya. Pertanyaan 34. Karena tidak seorang pun dapat memenuhi hukum Allah, lalu apa tujuan dari hukum itu? Supaya kita mengenal sifat kudus dan kehendak Allah, mengenal sifat dosa dan ketidaktaatan hati kita, dan mengenali kebutuhan kita akan juru selamat. Hukum itu juga mengajar dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan pada juru selamat kita. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Silakan duduk saudara. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas bahwa tidak seorang pun itu dapat memenuhi hukum Allah. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, lalu untuk apa tujuan hukum itu diberikan? Seperti yang kita baca di dalam jawabannya saudara. Yang pertama, tujuan hukum Allah itu ditulis yaitu untuk menolong kita mengenal Allah. Karena hukum itu menyingkapkan secara khusus baik itu sifat-sifat, karakter dan kualitas-kualitas moral dari Allah sendiri. Juga menyingkapkan kehendaknya yang kudus dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Jadi, melalui hukum Allah itu maka kita bisa melihat pertunjukan karakter dari Allah sendiri. Saudara, hukum Allah juga menyingkapkan tentang diri kita, yaitu khususnya sifat dosa dan ketidaktaatan kita, serta kecenderungan kita yang berbuat dosa. Ini yang membuat kita pada tujuan selanjutnya dari hukum itu ditulis, yaitu untuk mengenali kebutuhan kita. Saudara, ketika kita mengenali diri kita dan kecenderungan hati kita yang berdosa dan memberontak, sehingga tidak mungkin kita dapat menaati hukum Allah itu, maka itu mendorong kita untuk datang kepada Yesus. Karena apa? Karena kita membutuhkan juru selamat. Saudara, saat pertama kali Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, maka perintah itu sebenarnya adalah bentuk dari kasih Allah. Dan kalau mereka taat, maka sebenarnya itu adalah bagian dari berkat yang dapat mereka nikmati. Tetapi sayangnya mereka gagal menaatinya dan jatuh di dalam dosa. Dan saudara, Allah tahu bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak akan mungkin dapat memenuhi hukum itu. Sebab itu dia mengirimkan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum itu. Dia adalah Allah yang mulia, rela merendahkan diri turun menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib bagi penebusan dosa kita. Saudara, di kayu salib Yesus sudah memenuhi dan menggenapi hukum itu secara sempurna dan sudah membayar hukuman yang seharusnya kita terima. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus, maka sekarang kita sudah diterima dan diselamatkan. Jadi saudara, ketika kita telah diselamatkan, maka hukum itu tidak hanya mengarahkan kita kepada Kristus saja, namun juga menunjukkan kepada kita jalan kehidupan yang penuh damai, sejahtera, dan anugerah. Kita yang sudah dipersatukan dengan Kristus, maka melalui karya Roh Kudus-Nya, kita dimampukan untuk dapat hidup berpadanan dengan Injil. Kita dapat hidup seperti Kristus, yaitu dengan sukacita menaati Allah. Dan itu yang akan membawa kita pada kehidupan yang penuh damai sejahtera dan anugerah. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya memberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berdoa dan bertobat.
Karena seringkali kita memandang hukum Allah itu sebagai beban dan kita berusaha menaatinya dengan terpaksa dan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami mohon ampun dan bertobat, karena kami seringkali menganggap hukum yang Kau berikan itu menjadi satu beban yang dengan terpaksa kami lakukan, juga dengan kekuatan kami sendiri. Padahal hukum itu Engkau berikan sebenarnya untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Di dalam keberdosaan kami sadar Tuhan, kami tidak akan mampu menaati hukum-Mu itu. Tetapi kami bersyukur Engkau Allah tahu bahwa kami tidak sanggup memenuhi itu. Dan Engkau mengirimkan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia, rela, taat bahkan sampai mati untuk menggenapi hukum itu dengan sempurna. Dan kami sekarang yang ada di dalam Kristus, melalui Roh Kudus-Mu, Engkau akan memampukan kami menaati hukum-Mu itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.